Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rosuli dari Prodi Teknik Informatika dengan NPM 217 064561144. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tugas BUAS yang di Matematika Informatika 2 Ruang 1 yang diberikan oleh Ibu Sariningsih dengan kode NPM saya adalah genap. Dan untuk soal pertama itu ada tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi kumulatif, gambar grafik, rata-rata metode biasa dan metode singkat, modus, Q1 dan Q2, desil dengan data bebas, presentil dengan data bebas, S dan variansi, CV dan Z. Karena NPM saya adalah genap, kelas dari masing-masing kelas dari 9 soal itu adalah 8, intervalnya adalah 6, N-nya adalah 100. Dan untuk soal kedua, saya memilih soal distribution quotient. Pertama, tabel distribusi frekuensi. Pertama kan sudah ditentukan ya kelasnya adalah ada 8 yang dimulai di sini saya akan membuat kelas 8 kelas yang Anda bisa lihat yaitu 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76 dan 82 itu ada 8 kelas. Dan untuk frekuensinya masing-masing berbeda ya. Misal dari kelas pertama yaitu 40 sampai 45, frekuensinya adalah 7. Dan bisa dilihat di sini kenapa frekuensinya adalah 7, bisa dihitung dari 40 yang tabel kuning yang sudah saya buat berjumlah 7. Sedangkan untuk masing-masing intervalnya kan 6 ya, jadi otomatis 40 sampai 45 karena jika dihitung 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6. Misalkan dari 46 sampai 51, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Itu masing-masing 6 karena intervalnya sudah ditetapkan 6. Dan untuk frekuensi kelas 1 yaitu 7, frekuensi kelas 2 adalah 9, frekuensi kelas 3 adalah 13, frekuensi kelas 4 adalah 15, frekuensi kelas 4 adalah 23, frekuensi dari kelas 5 adalah 14, frekuensi dari kelas 7, frekuensi kelas 1 7, frekuensi kelas 1 7, kelas 2 9, kelas 3 13, kelas 4 15, kelas 5 23, kelas 6 14, kelas 7 11, kelas 8 8. Dan untuk titik tengah itu rumusnya seperti ini. Rumus dari titik tengah adalah TB ditambah dengan TA dibagi 2. TB ini adalah tepi bawah atau titik bawah ditambah dengan titik atas. Nah, untuk membedakan titik bawah dengan titik atas, bisa dilihat di sini untuk kelas pertama, misalkan 40, 45. Untuk yang berwarna kuning adalah titik bawah, dan yang berwarna biru adalah titik atas. Jadi untuk mencari nilai tengahnya, nilai tengah kelas adalah TB ditambah dengan TA dibagi 2. Jadi misalkan pada kelas pertama nih, 40 ditambah 45 dibagi 2, hasilnya adalah 42,5. Dan seterusnya sampai ke kelas 8. Dan untuk titik kelas atas itu rumusnya adalah TA ditambah 0,5. Bisa diingat kembali TA adalah titik atas. Nah, misalkan untuk titik atas kelas 2 nih, kan 51 ya. Berarti kan 51 ditambah dengan 0,5. Hasilnya adalah 51,5. Misal lagi 69 ditambah dengan 0,5, hasilnya adalah 69,5. Dan itu akan terus-menerus ditambahkan 0,5 untuk titik atas kelasnya sampai ke kelas ke-8. Dan untuk titik kelas bawah sama halnya seperti titik kelas atas ya, bedanya ini dikurang. Dikurang. Jadi misalkan nih di kelas kedua titik bawahnya tuh 46 kan. Nah, 46 dikurang 0,5 hasilnya 45,5. Misalkan 70 dikurang 0,5 hasilnya 69,5 gitu. Dan terakhir adalah frekuensi relatif. Rumusnya adalah F dibagi dengan N dikali dengan 100%. F ini kan frekuensi ya. Nah, misalkan frekuensi kelas 1 adalah 7. Nah, 7 dibagi dengan N. N-nya kan sudah ditetapkan di soal, N jumlahnya adalah 100. Berarti kan 7 dibagi 100 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 7%.
Nah, itu sama saja halnya sampai ke kelas 8. Untuk selanjutnya yang kita akan bahas adalah tabel distribusi kumulatif. Nah, untuk tabel distribusi kumulatif ini terbagi menjadi dua. Ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Nah, untuk kelas yang kurang dari dimulai dari 39,5 dengan frekuensi kumulatif adalah 0 dan diakhiri dengan 87,5. Dan dapat Anda lihat pada kurang dari 45,5, kenapa itu ada 7? Bisa dilihat pada tabel sini. Untuk frekuensinya adalah 7 untuk pertama. Nah, 45,5 ini kan masuk ke kelas pertama nih. Kelas pertama itu frekuensinya 7, berarti dari 39,5 kan pertamanya 0, dan ditambah dengan frekuensi kelas pertama. Nah, frekuensi kelas pertama adalah 7. Nah, 0 ditambah 7 hasilnya 7. Nah, itu akan seterusnya. Jadi 7 ditambah 7 ditambah 9 hasilnya 16. 16 ditambah 13 ada 29, terus sampai kurang dari 87,5 hasilnya adalah 100. Sedangkan untuk yang lebih dari itu kebalikannya dari kurang dari. Jikalau kurang dari mulai dari 0, lebih dari dimulai dari 100. Jadi sama saja, misalkan lebih dari 45,5. Nah, nilai frekuensi dari kelas 1 kan tuh ya 45,5. 7. Nah, 100 dikurang 7 hasilnya 93. Nah, 93 dikurang dengan kelas frekuensi kedua. Kelas frekuensi kedua frekuensinya berapa? 9. Nah, 93 dikurang dengan 93 dikurang dengan 9 hasilnya 84, terus menurun sampai hasilnya adalah 0. Nah, ini untuk gambar grafiknya. Ada dalam grafik batang di sini misalkan bisa dilihat sendirilah. Sama saja ini ada 7, ada 9, 13, 16, 23 itu adalah frekuensinya. Frekuensi misalnya dari kelas pertama tuh 40 sampai 45 frekuensinya 7, 46 sampai 51 frekuensinya 9, terus sampai akhir tuh 82 sampai 87 frekuensinya adalah 8. Ini dalam poligon frekuensi sama halnya seperti yang ini. Ini dalam lingkaran, cuman bedanya frekuensinya diubah menjadi persen. Lanjut menghitung min modus. Di sini ada 8 kelas, frekuensinya masih sama. Nah, ini titik tengahnya. Frekuensinya itu diartikan menjadi FI. Nah, titik tengahnya diubah menjadi XI. Nah, untuk XI dikali FI kan sama aja ya. Jadi titik tengah dikali dengan frekuensi. Misalkan untuk kelas pertama nih hasilkan 29,5 itu dari mana? Dari 42,5 dikali dengan 7. Nah, terus misal nih 436,5 itu dari mana? Dari 48,5 dikali dengan 9. Terus menurun, terus. Nah, setelah semuanya sudah dikalikan, terus dijumlahkan, hasilnya adalah 6434. Selanjutnya untuk UI ini adalah garis tengah ya. Nah, karena kelasnya ada 8 ya. Nah, itu kan garis tengahnya antara 5 dan 4 ya. Dan di sini saya memilih 4. Nah, 4-nya dibikin angka 0. Nah, 0 ini menjadi titik tengah, titik pertemuan antara negatif dan positif. Misal dari kelas pertama itu UI-nya -3, kelas kedua -2, kelas ketiga -1, kelas keempat adalah 0. Nah, untuk kelas kelimanya dimulai dari positif 1 sampai kelas ke-8, yaitu 4. Jadi, misalkan atasnya negatif, bawahnya adalah positif. Seperti itu. Dan untuk UI dikali FI sama halnya seperti XI dikali FI. UI-nya misalkan untuk kelas pertama nih, UI-nya kan -3 dikali dengan FI. FI-nya itu frekuensi, berarti -3 dikali 7, hasilnya -21. Nah, terus sampai ke kelas ke-8 ya, hasilnya 32. Setelah itu dijumlahkan, maka hasil akhirnya adalah 64. Nah, kita lanjut ke min nih, metode biasa. Rumusnya adalah FI dikali XI dibagi dengan N. Wah, kita ingat kan, N-nya itu adalah 100. Kita bisa lihat di sini, hasil dari XI dikali FI adalah hasil akhirnya ya, 6434. Berarti kan 6434 per 100 ya. Nah, hasilnya adalah 64,34. Dan untuk yang min metode singkat, di sini ada X0, rumusnya ya, X0 ditambah I dikali UI kali FI per
dibagi N. Jadi UEFI-nya kan setelah dijumlahkan hasil akhir adalah 64 ya. Nah, untuk 0, XO-nya ini adalah titik tengah. Misalkan titik tengahnya berada di kelas 4, maka titik tengahnya itu berada di 60,5. Nah, 60,5 ini dijadikan X0. Jadi, jika sudah ketemu data-data semuanya, maka 60,5 ditambah dengan 6, I-nya itu intervalnya adalah 6, di UEFI-nya kan 64 ya, UI dikali FI 64. Nah, 64, N-nya adalah 100, berarti kan 100 ya, dibagi 100. Maka hasilnya 60,5 ditambah dengan 3,84, hasilnya adalah 64,34. Selanjutnya adalah modus. Ya, diketahui B-nya itu tipe bawahnya 64. Berarti kan 64 dikurang 0,5 hasilnya 63,5. Nah, untuk segitiga satu ini disebut dengan delta. Deltanya adalah dari 64 ini kan tipe bawah ya. Di sini kita cari tabel 64. Nah, termaksud ke dalam ini yang sudah saya warnai warna kuning. Frekuensinya adalah 23. Nah, untuk mencari delta 1 dan delta 2 itu cukup mudah. Delta 1 itu kita kurangkan dengan tabel atasnya, delta 2 kita kurangkan dengan tabel bawahnya. Jadi misalkan mencari delta 1 berarti kan 23 dikurang, yang lihat yang frekuensi ya, 23 dikurang dengan 15. Nah, untuk delta 2-nya 23 dikurang dengan 14. Seperti itu. Maka hasilnya adalah 8 dan 9. I-nya intervalnya adalah 6. Nah, untuk rumus modus adalah B ditambah dengan I dikali delta 1 dibagi dengan delta 1 ditambah delta 2. Nah, untuk B-nya kan sudah ketemu ya, 63,5. Berarti kan 63,5 ditambah dengan 6 dikali 8 dibagi 8 ditambah 9. Maka hasilnya adalah 63,5 ditambah dengan 3,2, hasilnya 66,27. Untuk ini adalah table untuk median kuartil, desil, persentil. Kelasnya ada 8, datanya sama. Nah, di sini ada FI, ada frekuensi, ada F0, ada urutan. Nah, frekuensi sama halnya seperti yang di atas. Nah, F0 ini pertambahan frekuensi. Misal, dari frekuensi 7 ditambah dengan 9 adalah 16. 16 ditambah 13, 29. 29 ditambah 15 adalah 44. 44 ditambah 23 adalah 67, dan seterusnya. Sedangkan untuk urutan adalah, jika frekuensinya adalah 7, otomatis kan 1 sampai 7 ya. Nah, 1 sampai 7 untuk kelas pertama, dan untuk kelas kedua dilihat dari ini ya, untuk urutannya dilihat dari F0 ini. 7, 16, 29, 44, 67, dan seterusnya sampai 100. Misalkan F0-nya adalah 7, berarti otomatis 1 sampai 7. Dan untuk kelas kedua kan 16 ya, berarti otomatis dimulai dari 8 dong. Berarti 8 sampai 16. Dan seterusnya 16 sampai 16, 17 sampai 29, 30 sampai 44, terus sampai dengan 100. Nah, kita untuk median nih. Untuk mediannya N dibagi 2 sama dengan, kan N-nya adalah 100 ya. Berarti 100 dibagi 2 hasilnya 50. Nah, sedangkan nilai 50 ini terletak pada interval kelima. Nah, lihat interval kelima. Nah, interval kelima, lihat yang diurutan ya, 50. Nah, 45 sampai 67. Berarti kan 50 masih termaksud ya. 45 sampai dengan 67. Itu masih termaksud. Nah, jadi kita lihat data ke-5 itu kan 64 sampai 69. Nah, di sini B ini kan tepi bawah ya. Berarti kan tepi bawah dari interval kelima adalah 64. Nah, berarti 64 dikurang 0,5, hasilnya 63,5. Nah, FMD ini adalah frekuensi dari interval kelima. Nah, frekuensi interval kelima kan adalah 23 ya. Nah, di sini ditulis 23. Nah, sedangkan F-nya adalah 44. Kenapa bukan 67? Karena di sini agak sedikit menaik ya. Misalkan FI-nya adalah 15 dan F-nya adalah 29. Jadi agak sedikit menaik seperti itu. Dan intervalnya adalah 6. Nah, rumus dari median itu B ditambah dengan B ditambah dengan I-nya dikali dengan N bagi 2 dikurang dengan F dibagi dengan FMD. Nah, jika data yang disami sudah tepat, maka menjadi 63,5 ditambah dengan 6 dikali 50 dikurang 44 dibagi dengan 23. Nah, kita
setelah dihitung berarti 63,5 ditambah dengan 6 kali 6 dibagi 23. Berarti 63,5 ditambah dengan 1,56. Hasilnya adalah 65,06. Kita lanjut untuk kuartil. Nah, kuartil nih. Untuk kuartil tuh N-nya dibagi dengan 4. Berarti 100 dibagi 4, hasilnya 25. Nah, 25 ini terletak pada kelas interval ketiga, yaitu 52 sampai 57. Kita lihat dalam tabelnya nih. Pada interval ketiga. Lihat di dalam urutan itu 25 ya. Berarti kan 17 sampai dengan 29. 25 masih termasuk ke dalam situ. Berarti kita lihat di datanya 52 sampai 57. Kita ambil 52-nya karena kita B-nya itu kan tepi bawah ya. Berarti kan 52 dikurang dengan 0,5 hasilnya 51,5. Nah, FQ1-nya itu frekuensi yang ada di kelas ketiga itu 13. Nah, F-nya seperti sama halnya seperti median, itu sedikit menaik ya. Jadi misalkan frekuensinya adalah 13, maka F-nya adalah 16. Frekuensinya adalah 9, F-nya adalah 7. Jadi menaik gitu. Setelah itu intervalnya adalah 6. Nah, untuk rumus kuartil Q1 ini, B ditambah dengan I-nya itu dikali dengan N dibagi 4 dikurang F dibagi dengan FQ1. Nah, jika datanya sudah komplit di samping, maka hasilnya maka akan menjadi 51,5 ditambah dengan 6 dikali 25 dikurang 16 dibagi 13. Maka hasilnya adalah 51,5 ditambah dengan 4,15 sama dengan 55,65. Kita lanjut ke Q3. Q3 ini 3N dibagi 4. Berarti data ke 3 itu kan 100-nya, N itu kan adalah 100 ya. Berarti 100 dikali dengan 3, 300. 300 dibagi dengan 4, hasilnya 75. Dan 75 ini terletak pada kelas interval ke-6, yaitu 70 sampai 75. Bisa lihat interval ke-6. Nah, lihat di dalam urutannya. Nah, urutannya pada 75, berarti pada urutan ke interval ke-6 ya, 68 sampai dengan 81. Nah, 75 masih termasuk ke dalamnya. Nah, untuk mencari B-nya, kita lihat di datanya nih. Datanya kan 70 sampai 75. Sementara yang kita butuhkan adalah tepi bawah atau B. Jadi 70 dikurang dengan 0,5 hasilnya 69,5. Dan FQ1-nya adalah frekuensi dari 70 sampai 75 adalah 14, F-nya itu sama dengan menaik, terus intervalnya adalah 6. Nah, untuk rumus Q1 sama halnya seperti untuk rumus Q3 sama halnya seperti Q1. B ditambah dengan I-nya dikali 3N bagi 4 dikurang F dibagi dengan F ketiga. Nah, jika data yang di samping sudah benar, maka akan menjadi 69,5 ditambah dengan 6 dikali 4 dibagi 15. Hasilnya adalah 71,1. Kita lanjut ke desil. Nah, desil ini misal 7N bagi 10. Nah, N-nya kan 100 ya, berarti 7 dikali 100 dibagi 10, hasilnya adalah 70. Nah, 70 ini terletak pada kelas interval ke-7. Ke-6, yaitu 70 sampai 75. Ini kan 70 ya. Nah, pada interval ke-6, urutannya itu 68 sampai dengan 81. Nah, berarti 70 masih termasuk dong. Nah, berarti kita cari B-nya adalah 70 atau tepi bawah dikurang dengan 0,5 hasilnya 69,5. FD7-nya adalah 14, frekuensi dari interval ke-6 adalah 14 dan F-nya adalah 67. Sama seperti tadi, ini menaik. Dan intervalnya adalah 6. Jadi rumus untuk desil adalah B ditambah dengan I dikali dengan 7N dibagi 10 dikurang F dibagi dengan FD7. Nah, jika data yang di samping sudah benar, maka hasilnya menjadi 69,5 ditambah dengan 6 dikali 70 dikurang 67 dibagi 14. Hasilnya adalah 70,78. Kita lanjut ke persentil. Persentil ini misalkan P-nya 12 sama dengan 12N dibagi dengan 100. Nah, 12 dikali 100 dibagi 100. Berarti kan hasilnya 12 ya. Nah, sementara 12 ini terletak pada kelas interval kedua. Kita lihat, nah, kelas interval kedua kan lihat di urutan ya, 8 sampai 16 ya. Berarti 12 masih termaksud dong.
Nah, untuk sementara untuk datanya adalah 46 sampai 51. Nah, untuk B-nya berarti kan 46 dikurang 0,5. Berarti hasilnya 45,5. Untuk FP-nya, FP12-nya itu frekuensi dari kelas interval kedua adalah 9. Dan untuk F-nya adalah 7. Itu menaik seperti sama halnya. Dan intervalnya adalah 6. Nah, untuk rumusnya sama saja. P12 sama dengan B ditambah dengan I12N dibagi 100 dikurang F sama dengan FP12. Nah, jika data yang di samping sudah benar, maka hasilnya 45,5 ditambah dengan 6 kali 12 dikurang 7 dibagi dengan 9. Maka hasilnya adalah 48,8. Kita lanjut ke standar deviasi. Untuk kelasnya ada 8, tapi kelas bawahnya sudah benar, datanya sudah benar, FI-nya adalah jumlah, UI-nya adalah benar, dan di sini yang ditambahkan adalah UI dikali FI. Nah, misalkan pada kelas interval ke-1 nih, UI-nya kan min 3 ya, berarti min 3 dikali min 3, FI-nya itu 7, berarti min 3 kali min 3 dikali 7, hasilnya adalah 63. Dan setelah dijumlahin, setelah semuanya dikali terus dijumlahkan ya, ditambah, maka hasilnya adalah 418. Nah, untuk standar deviasi, misal rumusnya itu UI akar 2, berarti kan UI kali UI nih. Nah, kita samain aja, berarti UI kali FI dibagi N dikurang UI kali FI dibagi N akar 2. Nah, S ini sama dengan ini ya, interval. Misalkan intervalnya 6 ya, yang sudah ditetapkan dari ibunya, berarti interval 6 akar 418 dibagi 100 dikurang 64 dibagi 100 akar 2. Nah, selanjutnya maka 6 akar 4,18 dikurang 0,64 akar 2. Nah, 0,64 akar 2 dijumlahkan lagi menjadi 0,4096. Nah, setelah itu dikurang dengan 4,18, maka 6 akar 3,7704. Nah, 6 akar 37, akar 3,7704 disederhanakan lagi, berarti jadi 1,94117. Nah, setelah itu dikali dengan 6, hasilnya adalah 11,6502. Biar lebih sederhana lagi, dua angka hanya memakai dua angka di belakang koma, berarti kan 11,65. Lanjut, yang terakhir adalah variasi dan koevarian. Untuk variasi sama dengan dalam kurung S2 ini kan berarti untuk variasi kan sudah ketemu ya. Hasilnya 11,6502. Nah, 11,6502 akar 2 hasilnya 11,65. Nah, untuk CV sama dengan S dibagi dengan S bar, X bar. Nah, X bar ini median atau nilai rata-rata. Nah, dikali dengan 100%. Nah, S-nya kan udah ketemu ya. S-nya kan 11,65. Sedangkan min-nya atau nilai rata-ratanya sudah dibahas yang di awal tadi, hasilnya 64,34 dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 18,10%. Sedangkan untuk standar source-nya adalah Z, rumusnya adalah Z sama dengan XI dikurang X bar dibagi dengan S. Nah, untuk XI ini random ya. Jadi misalkan X-nya itu lebih besar dari X bar, maka hasilnya adalah positif. Nah, karena saya memilih X-nya adalah 70, sedangkan X bar-nya adalah 64,34, maka hasilnya akan positif. Nah, misalkan 70 dikurang dengan 64,34 dibagi 11,65, maka hasilnya adalah 0,485. Terakhir, ini untuk soal kedua ya, distribusi Poisson. Misalkan contoh soalnya ya, di jalan Kartini rata-rata terjadi 3 kecelakaan dalam seminggu. Berapa peluang kecelakaan pada suatu minggu tertentu? Pertama ada 5 kecelakaan, yang dua adalah 7. Kita bahas ke dalam 5 kecelakaan terlebih dahulu. Untuk rumusnya itu P dalam kurung X sama dengan X
tutup kurung sama dengan ini karena sebenarnya lambda ini ada lambang ya seperti itu, cuman di PowerPoint agak sulit menemukannya, jadi eh, saya ganti menjadi lambda saja. Jadi misalkan rumusnya itu saya lanjut ya, rumusnya itu min akar lambda dikali lambda akar x dibagi dengan x apa sih ini pokoknya ini x-nya ini nanti dikali sampai habis gitu. Saya lupa namanya apa. Nah, misalkan px sama dengan 5. Nah, e-nya itu udah otomatis dari distribusi position ini x-nya itu e-nya itu adalah 2,71828. Nah, untuk lambdanya kan dari soal itu rata-rata kejadian ya. Sorry, iya, rata-rata kejadiannya adalah 3. Berarti kita masukkan ke dalam benda. X-nya adalah 5 karena yang ditanyakan adalah 5 kecelakaan. Jadi otomatis akan jadi seperti ini. PX sama dengan 5 sama dengan 2,7128 akar min 3 dikali 3 akar 5 dibagi dengan 5 faktorial. Nah, jadi hasilnya 5 faktorial ini hasilnya adalah 120. Dan setelah semuanya dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0,1000819. Dan untuk selanjutnya adalah 7 kecelakaan. Sama halnya seperti yang tadi, E-nya adalah 2,71828, lambdanya adalah 3, X-nya adalah 7. Maka PX sama dengan 7, sama dengan 271.828 akar min 3 dikali 3 akar 7, dibagi dengan 7 faktorial. Dan hasilnya agak sedikit banyak sini. Adalah hasilnya 47,46093,75,000,000 dibagi dengan 7 kali 6,7957 akar 3. Maka hasil akhirnya adalah 0,216041. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan ya lumayan cukup, menurut saya tugas yang kali ini lumayan cukup harus detail banget karena ada beberapa misalnya di kuartil itu kan 67 sampai berapa hasilnya itu agak sedikit ketuker. Jadi ya mohon maaf jika kalau ada kesalahan gitu. Ya kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek juga.